Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Berlian Cecilia Putri dari Prodi Perbankan Syariah Aceh. Kali ini saya akan membahas materi tentang qawaid fikih dari materi ke-7 sampai materi ke-12. Adapun beberapa materi yang saya sampaikan yaitu yang pertama al-ijtihadu la yunhadru bi al-ijtihad, yang kedua ijtama'a al-halalu wal haramu bi kuliba al-haramu, yang ketiga al-itsaru bil khurabi makrun, yang keempat tasarruful imam ala ra'iyah mautun bil maslahah, yang kelima al-khuruju minal khilafi mustahabun, yang keenam al-muta'adi afdolu minal qasiri. Itu tadi adalah materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu al-ijtihadu la yunhadlu bi al-ijtihad. Ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan pikiran untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ijtihad merupakan sebuah media elementer yang sangat besar perannya dalam konstruksi hukum-hukum yudisial Islam fikih. Tanpa peran ijtihad, mungkin saja konstruksi hukum Islam tidak akan pernah berdiri kokoh seperti sekarang ini. Dan ajaran Islam tidak akan mampu menjawab tantangan zaman dengan beragam problematikanya. Dengan demikian, ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam Islam. Kebijakan seseorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan. Perubahan ijtihad yang dimaksud dalam kaidah ini adalah perubahan hasil ijtihad yang terjadi pada objek hukum yang sama, akan tetapi dalam waktu yang berbeda. Baik ijtihad itu dilakukan oleh mujtahid, hakim, atau khadli, atau ijtihad yang bersifat individual seperti yang dialami seseorang yang berubah hasil ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat. Jika terjadi perubahan hasil ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat. Jika terjadi perubahan ijtihad pada objek hukum yang berbeda, seperti contoh yang dialami seorang khadli, maka ijtihad yang kedua sebenarnya bukanlah perubahan ijtihad, ia hanya ijtihad baru yang tidak terkait dengan penganuliran ijtihad yang pertama. Materi yang kedua, ijtama'a al-halalu wal haramu guliba al-haramu. Jika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Ijtama'a al-halalu wal haramu bihuliba al-haramu. Kalimat ijtama'a wal hamaru guliba al-haramu adalah bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai jika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Namun, saya ingin menekankan bahwa dalam Islam, hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah jelas dan tidak bertentangan antara satu sama lain. Oleh karena itu, tidak mungkin ada situasi di mana halal dan haram berkumpul atau bertentangan satu sama lain. Maka, sebagai seorang muslim, kita diharapkan untuk selalu memperhatikan hukum syariat dalam setiap tindakan dan keputusan kita, serta menghindari hal-hal yang dilarang
atau haram. Hal ini tentu akan membawa manfaat dan berkah bagi kehidupan kita di dunia akhirat. Dari selanjutnya, al-itsaru bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Al-itsaru bil qurbi makruhun. Al-itsar dalam bahasa Arab berarti mendahulukan orang lain, sedangkan al-hurbi berarti untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, al-itsaru bil hurbi dapat diartikan sebagai tindakan mendahului kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Dalam konteks agama Islam, makruh merujuk pada tindakan yang dianjurkan untuk dihindari, meskipun tidak haram. Jadi, jika seseorang mendahulukan kepentingan dirinya sendiri dalam hal beribadah, itu dianggap sebagai tindakan yang makruh. Namun, dalam agama Islam dianjurkan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam hal kebaikan, termasuk dalam beribadah. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri dalam hal beribadah dan juga membantu orang lain dalam hal beribadah jika memungkinkan. Namun, jika seseorang terpaksa harus memilih antara beribadah sendiri atau membantu orang lain dalam hal lain, maka prioritasnya adalah untuk memenuhi kewajiban pribadinya terlebih dahulu. Yang keempat, tasharruful imam ala ra'iyah mautun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Tasharruful imam ala ra'iyah mautul bil maslahah merupakan ungkapan bahasa Arab yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kepentingan umum. Ini adalah prinsip fundamental dalam pemikiran politik Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran dan tindakan Nabi Muhammad dalam teori politik Islam, peran seorang pemimpin adalah melayani rakyat dan melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh seseorang pemimpin harus didasarkan pada apa yang bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip maslahat atau kepentingan umum ini juga ditekankan dalam bidang hukum Islam lainnya, termasuk transaksi bisnis, hukum keluarga, dan hukum pidana. Hal ini menuntut individu untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ketika membuat keputusan, daripada hanya berfokus pada kepentingan mereka sendiri. Secara keseluruhan, tasharruful imam ala ra'iyah mautul bil maslahah menekankan kepentingannya good governance dan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam pemikiran politik Islam, di mana kesejahteraan umat harus selalu menjadi prioritas utama. Yang kelima, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar atau menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan. Al-khuruju minal khilafi mustahabun adalah ungkapan bahasa Arab yang artinya meninggalkan perselisihan dianjurkan. Dalam fikih Islam, prinsip ini sering diterapkan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama atau ketika ada potensi konflik antar individu. Prinsipnya adalah lebih baik menghindari isu-isu kontroversial atau setuju untuk tidak setuju untuk menjaga perdamaian dan harmoni. Dalam pengertian yang lebih luas, prinsip ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali lebih baik untuk dihindari pertengkaran atau konflik yang tidak perlu dan mencari titik temu sebagai gantinya. Ini dapat membantu mempromosikan pemahaman dan kerjasama yang dapat menghasilkan hasil positif bagi semua pihak yang terlibat. Pentingnya untuk dicatat bahwa prinsip ini tidak boleh digunakan untuk membenarkan, menghindari diskusi atau debat penting yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi atau masyarakat.
Dalam kasus seperti itu, penting untuk terlibat dalam dialog konstruktif dan berusaha memahami perspektif yang berbeda untuk mencapai pemahaman yang lebih terinformasi dan bernuansa tentang masalah yang dihadapi. Dari yang terakhir, yaitu al-muta'addi afdolu minal khosiri. Amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Al-muta'addi afdolu minal khosiri. Al-muta'addi mengacu pada prinsip memprioritaskan tindakan yang memiliki manfaat umum yang lebih besar daripada yang memiliki manfaat terbatas. Prinsip ini sering digunakan untuk etika Islam yang memandu pengambilan keputusan dan mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan yang berkontribusi pada kebaikan masyarakat yang lebih besar. Misalnya, jika seseorang memiliki pilihan untuk menjadi sukarelawan di tempat penampungan tunawisma atau berbelanja untuk diri mereka sendiri, memilih untuk menjadi sukarelawan di tempat penampungan tunawisma dianggap lebih berbudi luhur karena bermanfaat bagi banyak orang. Demikian pula, jika seorang pemilik bisnis memiliki pilihan untuk berinvestasi dalam sebuah proyek yang akan memberikan pekerjaan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, atau berinvestasi dalam sebuah proyek yang hanya menguntungkan kekayaan pribadi mereka sendiri, yang pertama akan dianggap sebagai pilihan yang lebih baik dan bermanfaat. Secara keseluruhan, prinsip al-muta'addi menekankan kepentingannya mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari tindakan seseorang dan membuat pilihan yang memprioritaskan kebaikan bersama di atas keuntungan pribadi.